dosanya nggak dihapus, ada yang mengatakan catatan dosanya dihapus. Jadi kalau kita melihat dalil yang ada, Nabi SAW mengatakan hadisnya yang diriwayatkan hatta ibu minad dzanbi kama la dzanba. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Berarti yang dihapuskan apanya? Dosa dan hukumannya. Catatannya berbeda pendapat. Ada yang ngomong enggak, ada yang ngomong dihapus. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan dihapus catatan dosanya. Ya, dalilnya mereka mengatakan mengambil surat Hud ayat 114. Kalau kemudian taubat itu dihapuskan catatan dosanya juga. Di mana Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Allah mengatakan perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan. Jadi mengambil dalil secara umum. Sesungguhnya itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kemudian juga hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1987, di mana Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapuskannya. Ini dalilnya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa walaupun dosanya dihapuskan, hukumannya dihapus, tapi catatannya tidak dihapuskan. Dan ini dipilih oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di antaranya. Dalilnya apa? Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dikatakan barang siapa yang melakukan kebaikan seberat darah sekalipun. Darah itu ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan darah itu semut kecil. Tahu ya? Ada yang mengatakan darah itu ya seperti debu yang begitu kena sinar lampu baru kelihatan. Itu tafsirannya darah. Ya. Ada juga yang mengatakan darah itu enggak. Ada yang menjelaskan darah itu artinya yang ketiga yaitu apa namanya? Astagfirullah. Ya, yang ketiga darah itu ada yang mengatakan partikel, ya orang meletakkan debu di tangan kemudian ditiup. Nah, sisanya itu disebut dengan darah. Kita nih ada debu nih ya, kemudian ditiup. Ada sisa nempel nggak? Itu namanya darah. Jadi ada tiga tafsiran. Ada yang mengatakan semut kecil maksudnya apa? Anak semut yang baru lahir. Itu darah. Nah, di sini dia akan melihat apa balasannya. Berarti catatannya masih ada apa? Hilang. Masih. Padahal dia ngelakuin kebaikan. Kemudian juga sama, barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan lihat balasannya. Berarti catatannya masih ada nggak? Masih. Ya. Nah, kemudian juga dalilnya yang lainnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2768. Rasulullah mengatakan yutnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wa jalla hatta yad'u alaihi kanafahu fa yuqarriru bi dhunubihi. Pada hari kiamat nanti orang mukmin itu akan dihadapkan kepada Allah azza wa jalla dengan sangat dekat hingga tubuhnya menyentuh Allah. Kemudian sambil apa? Allah memberikan pengukuhan atas dosanya. Dengan tanya hal ta'rifu dan berkata engkau kenal dosa ini? Kata dia makan ai rabbi a'rif, saya kenal.
Tanya lagi, kau kenal dosa ini? Dan yang ditanya sama Allah dosa kecil. Ya, maka kemudian Allah mengatakan ini qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Dulu dosamu di dunia aku tutupin. Hari ini aku ampuni dosamu. Itu yang terjadi. Ya. Wa inni, ya, kemudian fayuqta sahifata hasanatihi. Maka diberikan catatan kebaikannya. Berarti nunjukin Allah sudah ngampunin, ditutupin dosanya, kemudian Allah ampunin. Tapi catatannya masih ada nggak? Masih ada. Ini yang dimaksud. Jadi kalau kita bicara secara detail, pada dasarnya seseorang yang melakukan kemaksiatan, walaupun tobat, dia tetap akan nambah catatan amal, walaupun diterima tobatnya. Karena yang dihapuskan hanyalah dosa dan hukumannya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, yughfar lahu. Ditanya tentang bagaimana kalau orang berbuat dosa kemudian istighfar, yughfar lahu walakin la yufham min kitabihi duna ayyu kaifahu alaihi. Diampuni dosanya tapi enggak dihapuskan catatannya dari kitabnya. Sampai Allah menghadapkan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Buat ditanya. Makanya kemudian ini menunjukkan bahwa orang bermaksiat walaupun tobat dia nambahin catatan. Jelas? Oke. Kemudian yang keberapa? 2. Sebelum yang kedua, coba perhatikan baik-baik. Hakikat tobat ada 6 tanda. Kata Abdullah bin Mubarak, dinukil oleh Ibnu Battal. Yang pertama adalah menyesal perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kemarin kita sudah pernah bahas penyesalan itu rukun terbesar taubat. Makanya dikatakan an-nadam taubat. Nyesal itu taubat. Rukun terbesar taubat adalah nyesal. Ya. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, karena pada dasarnya walaupun orang manusia ini kepeleset, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan taubatnya supaya mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu sangat butuh sama Allah. Itu sudah prinsip. Ya. Prinsipnya supaya mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka menghinakan dirinya di depan Allah, merasa bahwa dirinya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini terjadi bagi orang-orang yang bertobat. Kemudian juga Allah menutupi dirinya terhadap kemaksiatannya sehingga Allah buat aibnya tidak terbuka. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam Sahih Muslim, la yaskurullah 'alal abdi fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupi dosanya di hari kiamat. Paham prinsipnya? Makanya kenapa kita disuruh untuk bukan sekedar bersabar, ketika tidak mengulanginya lagi. Karena orang yang berbuat dosa kemudian merasakan kebesaran Allah dan merasa dirinya hina, maka Allah akan memuliakan dia dengan taubatnya. Jelas? Kemudian yang berikutnya apa itu? Kalau dia mengulang terus meremehkan dosanya, efeknya Allah hinakan hidupnya di masa tua. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 18. Enggak, belum poin ketiga, masih poin kedua. Nah, saya jelasin ini ya. Di surat Al-Hajj ayat 18, Allah mengatakan di akhir ayat, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan dengan sekehendaknya.
Di Ibnul Jauzi mengatakan bahwa boleh jadi seorang itu dihinakan di masa tuanya sampai orang-orang kasihan sama dia. Karena apa? Karena orang tua tersebut tidak menyadari hal itu akibat kelalaian di masa muda terhadap Allah. Tidak menyadari. Berarti kira-kira orang yang dihinakan di masa tua, dia taubat apa enggak? Taubat apa enggak? Enggak taubat. Kalau dia menyadari dosanya, maka dia bertobat. Berarti ketika dia sengaja mengulang-ulang, sengaja, artinya dia melihat bahwa dosanya itu sepele, maka kemudian Allah akan jadikan ya dirinya akan terus mendapatkan hinaan di akhir hidupnya sebagai bentuk bagaimana kehidupan dia di masa muda yang dia bangun terhadap Allah. Beda kalau dia kemudian bertobat, maka hukumannya diberhentiin sama Allah. Jadi kehinaan di masa itu adalah bentuk hukuman akibat seseorang apa? Mengulang kemaksiatan dan meremehkannya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan hadisnya kullu ummati mu'afa illal mujahidun. Setiap umatku diampuni dosanya kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Yang dimana bentuknya Allah sudah tutupin dosanya tapi dia remehkan dengan diceritakan dosanya. Jelas? Paham di sini? Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 139 bahwa orang yang beriman sama Allah, di mana dia setiap salah bertobat, mereka tidak akan pernah hina-hina. Sebagaimana Allah mengatakan wala tuhinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, jangan pula merasa sedih. Padahal kalian orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah? Jelas? Kemudian poin yang ketiga, yaitu mencari setiap kewajiban yang selama ini dia tinggalkan untuk segera diamalkan. Kenapa ini menjadi sebuah kelaziman tobat? Orang yang bertobat harus mengikuti dengan ilmu, dengan iman dan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman di banyak ayat, bukan cuma 1-2 aja, dengan konsep yang sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang beriman, bertobat kemudian beriman dan melakukan amal saleh. Jadi tobat itu lazim ada yang namanya memperbaiki diri. Ketika seseorang hanya sekedar meminta ampun tapi dia tidak ada tekad untuk memperbaiki diri, maka disebut pendusta. Sebagaimana perkataannya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu ngomong, "Kafa bil mar'i kadiban ayyaqul astaghfirullah tsumma ya'ud." Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, bohong. Ketika dia melakukan istighfar kemudian balik lagi, artinya nggak ada tekad untuk memperbaiki diri. Karena taubat itu memperbaiki diri. Jelas? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang bertobat didoain malaikat. Kenapa? Karena mereka memperbaiki diri, maka selalu didoain sama malaikat. Baik, yang doain malaikat penjaga arsy. Ada di surat Al-Ghafir ayat 7 sampai 8. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Malaikat penjaga arsy dan sekitarnya itu bertasbih sama Allah, beriman, meminta ampunan bagi orang yang beriman sambil mengatakan ya Allah ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu milikmu meliputi segala sesuatu, berikanlah ampunan kepada mereka yang bertobat. Ini prinsipnya. Jelas?
Di sisi yang lain, berapa? Empat. Nomor 4 ya, yaitu mencari orang-orang yang pernah dizalimi untuk memberikan kepada mereka hak mereka kembali. Prinsipnya orang kalau tobat ketika dia salah sama manusia. Ini rukun tobat ketika salah sama manusia. Poinnya kemarin kita sudah bahas 3 rukun plus 1, yaitu mengembalikan hak orang lain kalau berhubungan terhadap sama manusia. Kenapa? Nabi SAW ya, menjelaskan orang yang bangkrut di akhirat itu justru orang yang punya amal saleh, tetapi mereka punya dosa zalim sama manusia. Jelas? Jadi amal saleh seseorang disandingkan dengan dosa zalim tidak bakal bisa terhapus begitu saja. Jadi wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, hanya berlaku buat siapa? Dosa kita ke siapa? Ke Allah. Tidak berlaku dosa kita ke manusia. Karena dosa kita ke manusia, makanya kenapa Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena dosa kita ke manusia hanya bisa hilang dengan kita minta halal sama orang. Makanya kenapa para ulama menjelaskan orang yang punya utang itu nggak diampuni sama Allah sampai lunas utangnya. Kalau enggak dia harus bayar pakai pahala. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Wali tatamma dinar wal dirham, walakin al hasanatu sayyi'at. Karena di akhirat enggak ada dinar sama dirham, enggak laku. Yang ada pahala dan dosa. Barternya barter pahala dan dosa. Ketika kita urusan sama manusia. Makanya sampai Nabi SAW pernah mengatakan manusia, ketika tanya, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat berpikir bangkrut itu bangkrut dunia. Ini bangkrut akhirat, bangkrut dari umat. Karena Rasulullah menjelaskan lebih ringan bangkrut dunia nggak ada apa-apa dibanding dengan bangkrut akhirat. Di mana ya tibil hasanat dia mengatakan dia datang dengan kebaikan. Gimana? Ya dengan pahala puasanya, ya dengan datang dengan pahala sholatnya, dengan pahala sedekahnya. Walakin syatama hada, akan tetapi, nah ini yang gak enak. Ya, menghina orang, pada hada, nuduh orang, akal malahada, makan harta orang, darabah hada, mukul orang, wasafa qadimah hada, ngalin darah orang, fayu'ta hada bin hasanati, diambil dari kebaikannya. Dan perlu digarisbawahi, kalau seseorang mendolimi orang lain, kemudian ketika di akhirat dituntut, mungkin enggak orang yang terdolimi memaafkan? Jawabannya mustahil. Syekh Utsaimin mengatakan mungkin memaafkan kalau sudah masuk ke kontoroh. Jadi jembatan itu ada 2. Ada sirat, ada kontoroh. Ketika sebelum melewati sirat, mustahil mereka maafkan. Kenapa mustahil? Karena kelak Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka jahanam di hadapan semua makhluk. Allah mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Itu yang menjadi permasalahan. Didatangkan di hadapan mereka ada neraka jahanam. Mereka langsung lihat bagaimana neraka jahanam. Di saat itu manusia berpikir apa yang bisa menambah kebaikanku sehingga aku bisa selamat dari sini. Ya, bahkan yang lebih mengerikannya lagi, manusia untuk bisa selamat mereka rela untuk menumbalkan keluarganya. Siapapun keluarganya mereka rela tumbalkan. Dari mulai siapa? Dari mulai istri, anaknya, ibunya, semua kepingin ditumbalin, yang penting dia selamat. Sampai di titik itu, makanya tidak mungkin dimaafin. Nah, tapi kenapa di kontoroh mungkin dimaafin? Karena gini, setelah melewati sirat ada namanya kontoroh.
Kontoroh itu di bawahnya air, sedangkan di depan kontoroh surga. Jadi orang yang sudah sampai kontoroh bisa dipastikan pasti masuk surga. Dan kontoroh ini adalah balas-balasan tentang masalah hati, jengkel, ya. Kemudian kita sumpah dan lain sebagainya sama orang, itu balas-balasannya di kontoroh. Makanya Allah makin apa? Wa naza'na min ghil. Kami hilangkan ghil. Sebelum dihilangkan mereka balas-balasan dulu di kontoroh. Nah, di situ kata Syekh Utsaimin ada kemungkinan orang maafin karena sudah sampai di kontoroh. Tapi kalau sebelum sampai di situ mustahil buat dimaafin. Makanya mereka minta untuk balas terhadap orang-orang yang zalim supaya nambah pahala. Sampai Allah mengatakan orang-orang kafir itu, ya, dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Kata Allah, yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'mi wa ma fil ardi jami'an tsumma yunji. Allah menjelaskan orang-orang itu nanti sering melihat orang kafir itu, dia kepingin seandainya dia bisa menebus dirinya, nyelamatin dirinya dari adab dengan apa? Ditumbalkan anaknya, ditumbalkan istrinya, ditumbalkan saudaranya, ditumbalkan keluarganya di dunia dan semua manusia di bumi. Kalau bisa tumbalin yang penting dia selamat. Itu pikiran Allah. Jadi istilahnya ditumbalin itu realita. Segitu ngerinya ketika mereka melihat adab neraka. Jelas? Makanya jangan pernah anggap biasa dosa sama orang, karena nanti kita harus bayar kalau orang itu nggak maafin. Kalau sudah maafin, selesai sudah urusan. Jelas? Kemudian juga yang keberapa? Kelima, memperhatikan tubuh yang tumbuh dengan barang yang haram. Muncul pertanyaan, kenapa harus kita perhatikan tubuh tumbuh dengan barang yang haram? Kenapa? Karena seseorang ketika dia memakan yang haram akan punya dampak besar terhadap badannya. Di antaranya yaitu Allah buat hidupnya tidak berkah. Makanya kenapa orang itu kalau sudah mulai makan yang haram, harusnya mereka bertobat dengan cara apa? Mereka segera menyesali dan membakar dosanya tadi dengan dia merasakan sedih bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu. Menunjukkan perkara itu. Dan segera untuk membuang semua yang haram dan diganti dengan yang halal. Artinya semua hasil yang haram dan sebagainya harus berhenti. Karena Nabi SAW pernah mengatakan hadisnya, contoh nih, masalah jual beli. Kata Rasulullah, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraq. Jual beli itu ya ada pilihan jadi atau enggaknya selama belum berpisah. Dikatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bayyihima. Kalau dia jujur dan dijelaskan barangnya, maka Allah berkahi. Kasus yang paling gampang, kita ini jual beli, kemudian ternyata barang itu ada catatnya sedikit, walaupun orang terima, tapi kita nggak jelasin. Begitu nggak jelasin, maka Allah nggak berkahi. Padahal cuma satu. Toh kalau orang dikasih tahu dia terima, tapi dia wajib untuk buka. Kalau tidak, maka mereka akan dicabut keberkahan, walaupun hasilnya banyak. Jelas? Ini efek haram. Yang kedua, doanya nggak bakal dikabulkan karena haram. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan kusut karena kena debu, ya, kemudian mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan ya Allah ya Allah, kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, dimasukkan ke dalam mulutnya yang haram, bagaimana Allah bisa menjawab doanya? Artinya orang yang memanfaatkan sesuatu yang haram, Allah tolak doanya karena bentuk kemurkaan Allah terhadap mereka. Di sisi yang lain, ibadahnya nggak diterima.
Dalilnya coba surat Al-Mu'minun ayat 51. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Dapat? 51. Apa kata Allah? Hai Rasul. Enggak nyala ya? Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini untuk supaya amal soleh mudah diterima, harus memanfaatkan yang halal, harus. Makanya ada dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, tapi hadis ini sebagian riwayatnya lemah. Ya, dikatakan la labbaika wa la sa'daik. Ketika orang berangkat haji dengan harta yang haram, maka dikatakan tidak ada panggilan buatmu dan tidak ada kebahagiaan buatmu. Kenapa? Zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka haram. Ya, bekalmu haram, nafkahmu haram dan hajimu enggak mabrur. Ini dalilnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab yang Jamul Awsat. Jelas? Di sisi yang lain, orang yang makan haram, memanfaatkan yang haram, Allah ancam dengan neraka. Dibuat tempatnya di neraka. Tuh. Makanya dikatakan la yarbulahmun nabata min sukhtin illa kanatin naru aula bihi. Tidaklah daging manusia tumbuh dari yang haram, maka kecuali neraka lebih berhak atas dia, lebih pantas buat dia. Bayangin coba. Dijamin neraka. Jelas? Oke. Kemudian yang terakhir yang keenam apa? Ada? Yang keenam yaitu coba dibaca. Yang keenam apa itu? Nah, engkau harus merasakan lebihnya ketaatan, sebagaimana engkau dulu merasakan nikmatnya maksiat. Ini bentuk tobat. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan lebihnya ketaatan? Taat itu capek gak? Ada satu hal yang buat taat itu gak capek, karena ketemu, yaitu apa? Ketika Allah terima amal soleh kita, Allah kasih kita kebahagiaan, dan itu yang nutup rasa capeknya. Sudah? Tapi kalau seandainya kita tidak diterima oleh Allah, maka tinggal sisa capeknya. Dan capeknya nggak tanggung-tanggung. Allah buat capek hati, capek fisik. Gimana capek hati, capek fisik padahal taat? Dalilnya Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Coba dibuka. Afwan bisa lebih keras sedikit ya Ustaz, atau mic-nya lebih dekat. Afwan ya Ustaz. Ya, dengar sudah? Ya, taat itu kalau diterima sama Allah, Allah kasih kita kebahagiaan. Bentuknya kebahagiaan apa? Kata Al-Imam Qayyim Al-Jauzi, orang kalau diterima amalnya, kebahagiaan di dunia ada 3. Silakan catat. 1. Min khalawatin yajiduha fi qalbihi. Allah kasih kebahagiaan hatinya. Sudah? Yang kedua, wa quwwati insyirah. Allah kasih kebahagiaan hidupnya. Yang ketiga, wa qurratu aini. Qurratu aini itu yaitu
pandangan mata yang membahagiakan. Ya. Apa yang dimaksud pandangan mata yang bahagian? Ngelihat keluarga taat sama Allah. Berarti Allah juga kasih kebahagiaan siapa? Anak dan istrinya, keluarganya yang dicintai dengan taat sama Allah. Kebayang nggak? Kalau kita terima, ini dunia loh ya, di dunia. Tapi kalau enggak, tinggal sisa capeknya. Allah mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Istilah amilah di sini kalau dibuka tafsir Ibnu Katsir, yaitu mereka yang melakukan amal soleh tapi merasakan hanya capek. Kenapa? Karena tertolak. Jelas? Sehingga mereka merasakan capek. Dan Allah buat capek di akhirat dengan dimasukkan ke neraka. Tasla naran hamiyah, merasakan api yang menyala-nyala, yang panas. Hamiyah itu panas. Panasnya begitu luar biasa. Sudah? Paham di sini? Kemudian keutamaan yang lain banyak di situ keutamaannya. Nanti juga dibaca aja. Saya kepingin kita bicara kita ini harus tobat dalam hal apa aja. Nah, ini poin yang jarang dibahas. Ada poin ini kan? Tidak ada poin ini sini. Orang itu butuh tobat dalam hal apa aja. Silakan coba. Yang pertama, manusia itu butuh bertobat dalam hal dosa atau kemaksiatan. Dan ini disebutkan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31. Allah katakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah engkau semua kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Syekh Utsaimin mengatakan wajib seseorang bertobat kepada Allah dari dosa mumbar pandangan. Dosa yang dimaksud. Ini prinsipnya. Yang kedua, yaitu bertobat dari tidak sebandingnya rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya. Ya, karena tidak sebanding rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya. Jadi kalau kita ini kurang bersyukur, maka kita butuh apa? Butuh apa? Taubat. Buat nutupin kurang bersyukur, kurangnya. Bukan nggak bersyukur ya, kurang. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Perhatikan, jika engkau menghitung nikmat Allah tidak dapat engkau menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kebayang? Sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Apa yang dimaksud sangat mengingkari nikmat Allah? Di surat Al-Adiyat ayat 5 Allah mengatakan innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah. Ini yang dimaksud. Nah, istilah kanud di sini kata Imam Hasan Al-Basri yaitu yadkurul masaib wa yansani'am. Suka ingat sama kesusahan dan lupa untuk bersyukur. Jadi yang diingat apa? Masalah kok
Dikasih nikmat macam-macam masih ingat apa? Ya Allah, saya kena musibah. Ngeluh tok isinya. Padahal nikmatnya banyak, musibahnya cuma sedikit. Betul apa enggak? Ini disebut dengan kanut. Makanya kita disuruh untuk bersyukur. Untuk bertobat karena kurang bersyukur. Sudah? Yang ketiga, kita disuruh bertobat karena tidak mampu beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya tahu nggak? Nggak mampu beribadah kepada Allah sesuai apa yang Allah inginkan. Ibadah kita banyak salahnya nggak? Ya, itu yang dimaksud. Ya, makanya kenapa Allah nyuruh kita habis selesai salat disuruh apa? Istighfar, karena ibadahnya nggak sesuai. Rasulullah habis dakwah 23 tahun, Rasulullah disuruh nutup hidupnya dengan memperbanyak istighfar. Dari itunya surat An-Nasr ayat 3. Apa kata Allah? An-Nasr ayat 3. Ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Nah, di sini Allah menyuruh Rasulullah menghabiskan hidupnya di akhirnya dengan tasbih dan istighfar. Banyak yang lain lagi. Ya. Yang berikutnya, manusia itu suka lupa terhadap nikmat. Lupa. Makanya disuruh minta ampun. Dalilnya apa dalilnya? Yaitu ketika kita keluar kamar mandi, doanya apa? Hah? Ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Hubungannya apa? Keluar kamar mandi sama minta ampun. Karena manusia ini suka lupa sama nikmat. Di kamar mandi itu enak nggak? Keluar beban. Betul apa enggak? Siapa orang yang biasa atau luar biasa? Biasa aja. Padahal itu besar. Begitu Allah stop, baru ngerasanya luar biasa itu. Makanya Allah nyuruh apa? Disuruh kita berdoa, ghufranaka. Ya Allah, ampunan ya Allah. Sudah? Bentar. Terus kemudian yang berapa? Sudah ya? Hah? Gak ada yang kelima misalnya. Sampai 4 aja. Terus yang berikutnya yaitu sebentar. Kenapa taubatan nasuha itu penting? Karena taubatan nasuha itu
membawa kebaikan dari berbagai banyak sisi. Di antaranya, orang yang sering bertobat akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, ya, laisa sya'nu fi an tuhibballah, bal sya'nu fi ayyuhibballah. Bukanlah perkara engkau mencintai Allah, tetapi yang lebih penting apakah Allah cinta kepadamu atau tidak. Apakah engkau dicintai oleh Allah? Makanya Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah ayat 222, Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Kemudian di hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Majah, disahkan Imam Albani, tuba liman wajada bi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi kalau orang itu banyak di catatan amalnya istighfar, maka itu menjadi keberuntungan. Kenapa? Karena Allah nyelamatin dia gara-gara itu. Jelas? Kemudian di sisi yang lain, orang yang suka bertobat akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Di antara dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah yang surganya. Nah, setelah Allah bicara ampunan, maka Allah bicara surga. Ada juga di surat At-Tahrim ayat 8. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang yang beriman, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Di sisi yang lain, orang yang bertobat akan ditambah rizkinya. Makanya dunianya dimudahin sama Allah. Rizki yang Allah berikan bukan sekadar rizki materi, tapi juga dikasih kekuatan, ya, dikasih keberkahan, dikasih anak, banyak hal. Dalilnya surat Nuh ayat 10-12 dan juga surat Hud ayat 52. Allah katakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Surat Nuh 10-12 sama surat Hud ayat 52. Hud, surat Hud 52. Ya. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengampuni dosamu. Allah akan menurunkan hujan yang lebat karena minta ampun, memperbanyak harta dan anak, dan mengadakan untuk kebun-kebun dan mengalirkan sungai-sungai. Kemudian Allah juga mengatakan ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, bertobatlah, mohon ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan, ya, yang lebat. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Ini bentuk rizki juga. Wala tatawallau mujrimin, dan jangan engkau berpaling dengan berbuat dosa. Jelas?
Terus kita masuk ke pertanyaan apa lanjut dulu? Lanjut. Ini yang tadi 3 poin aja. Yang mana? Apa sih? Sisi utamanya sebenarnya banyak. Tapi saya konsepin ke 3 poin sebenarnya. Bahkan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari bala. Yang keempat ya. Ada di poin ke-6 itu. Di catatan itu. Surat Hud ayat 3. Allah mengatakan wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Ya, di mana Allah kasih kehidupan damai, dijauhkan dari azab, hidupnya tenang, dijauhkan dari bala, bencana. Ada kan di situ? Di poin yang ke-6. Di sisi yang lain, ada satu poin yang saya ingin jelasin. Sebentar. Yaitu ketika manusia mereka justru lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka sibuk dengan dunia yang melalaikan. Sebagaimana perkataannya yang membuat orang lupa tobat. Di antaranya satu adalah mereka tersibukkan dengan dunia. Dalilnya Al-Isra ayat 16. Lupa tobat. Al-Isra 16. Coba dibaca. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Perhatikan ya, bahwa orang yang kemudian mereka lalai dengan hartanya, akhirnya menjadikan mereka lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sehingga Allah hancurkan negeri itu setelah Allah perintahkan mereka buat taat. Kenapa? Karena lalai, akhirnya Allah hancurkan. Dihancurkan di sini, apa yang dimaksudkan? Yaitu Allah jadikan di negeri itu, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Imam Aufi bahwa Allah perbanyak jumlah orang yang kaya sebelum diadab. Jadi yang kaya tambah banyak, tambah lalai, akhirnya diadab. Sudah. Yang kedua, yang menjadikan seseorang lalai dalam bertobat, ya, karena lupa mati. Kata Imam Daqaq, dia mengatakan bahwa man nasiyal maut, barang siapa yang lupa dengan mati, ya, maka dia akan berbuat 3 perkara. Dihukum dengan 3. Yang pertama taswifut taubah, yaitu dia akan menunda-nunda taubatnya. Ya. Yang kedua tarkur ridho bil kifaf, dia akan meninggalkan sifat merasa cukup. Artinya apa?
ngeluh terus, ngerasa nggak cukup. Sudah. Yang ketiga adalah buat takasur fil ibadah, malas ibadah. Ini hukuman buat orang yang lupa bertobat. Sudah. Yang membuat orang lalai dalam bertobat di antaranya adalah mereka begitu banyak tertipu dengan angan-angan dunia. Orang suka berkhayal, oh gini, nanti saya bawa gini. Akhirnya lupa tobat. Dalilnya surat Al-Munafiqun ayat 9. Coba dibaca. Ayat berapa? Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, lihat di mana mereka terlalaikan dengan apa? Anak, ya, kemudian juga dengan harta, karena banyaknya angan. Yang keberapa sudah? Yang keempat. Sekarang keempat apa kelima? Keempat. Yang keempat, ambisi mengumpulkan harta. Ini membuat lalai dari tobat. Dalilnya surat At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Apa kata Allah? Ayat 5. Iya. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. At-Takatsur. Al-Hakum At-Takatsur. Apa At-Takatsur? Banyak-banyakan harta, banyak ngumpulin harta. Telah melalaikan kalian banyak mengumpulkan harta. Sampai kapan orang lalai lupa tobat? Balik sama Allah sampai meninggal dunia, masuk kuburan, baru ingat. Ya, berarti sampai Nabi SAW mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari, ya, nomor 6072. Rasulullah mengatakan, "Laukana li ibni Adam wadiyani minal mal labtagha tsalits." Seandainya anak Adam punya 2 lembah harta, ya, maka dia akan kepingin lembah yang ketiga. Kapan dia berhenti? Wala yamla'u jawfi ibni Adam illa turab. Yatubullah ala man taba. Dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, baru mandek. Yaitu apa? Meninggal dunia. Dan Allah memberikan ampun untuk orang yang mau bertobat. Jadi sebelum meninggal, kalau dia bertobat Allah ampuni. Berarti orang kalau sudah ambisius masalah harta, maka dia akan lupa tobat. Kemudian juga bentar. Yang berikutnya kurangnya ilmu.
Kurangnya ilmu di sini menjadikan sebab seseorang lupa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Karena orang yang kurang ilmu itu akan hilang rasa takutnya sama Allah. Orang yang kemudian ilmunya tidak bermanfaat akan hilang rasa takutnya sama Allah, sehingga bisa menghalangi dia dari bertobat. Nah, kemudian yang berikutnya, penghalang taubat adalah perbuatan bid'ah. Hadis riwayat Imam Al-Mundiri. Ya, riwayat Imam Tabrani, maaf. Dan hadis ini hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibn Abi Syaibah, Ibn Abi Asim. Ya. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwa innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'u bid'atah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai meninggalkan bid'ahnya. Ya, berarti kalau selama dia melakukan bid'ah bisa nggak taubat? Bisa nggak? Enggak. Maka perbuatan bid'ah menghalangi taubat. Sudah? Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti berikutnya kita bahas masih di materi itu. Judulnya apa itu? Ada di materi itu. Apa judulnya? Hah? Maksiat dikala sendiri. Iya kan? Ya. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Ya. Ada poin yang kedua, yaitu bertobat dari tidak sebandingnya rasa syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Artinya Ustaz, ini kan akan terjadi setiap hari. Makanya. Ya. Nah, maksud kamu gimana cara tobatnya? Karena nanti kita bisa lalai Ustaz, karena kalau tadi ya sudah, jangan aja begitu apapun dosa khusus yang kita harus baca setiap hari. Ya. Rasulullah SAW mengatakan wallahi la astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Wa fi riwayatin kata Rasulullah, demi Allah aku sehari minta ampun sama Allah 70 sampai lebih dari 70. Riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Ya, 100 kali. Berarti sehari paling tidak kita minta ampun terus sama Allah SWT. Setiap hari. Itu sudah termasuk. Iya. Karena kita lalai untuk bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kita ini disuruh setiap nikmat-nikmat kita disuruh sama Allah minta ampun, karena kenikmatan yang Allah kasih sama sikap kita sama Allah justru berbalik. Kita suka kufur. Makanya dulu kafar. Kalau yang sudah zalim kufur lagi, nggak berterima kasih, suka ngeluh lagi. Jelas. Jadi obatnya apa? Banyakin taubat untuk menutupi kesalahan itu, supaya kita ini bisa selalu merasakan nikmat Allah dan tidak banyak ngeluh.
Karena orang kalau sudah fokus sama masalah, ngeluhnya lebih banyak daripada bersyukurnya. Padahal masalahnya lebih sedikit daripada nikmatnya. Jelas? Ya. Ada lagi? Yang ibu-ibu ada pertanyaan? Tipsnya untuk konsisten ya, konsisten untuk selalu nggak mengeluh. Karena kalau banyak mengeluh, akhirnya kan lupa bersyukur. Iya. Akhirnya nggak dapat tobat. Itu yang sering lepas, sadar tapi lepas, sadar tapi lepas. Menjaga konsisten itu gimana ya Ustaz? Terutama ibu-ibu saya pribadi khususnya. Konsistennya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak mengeluh kepada manusia. Tapi disuruh mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia ini punya sifat suka ngeluh. Itu sudah sebuah kewajaran. Kenapa ngeluh? Rasulullah menjelaskan sebab terbesarnya, yaitu kita ini suka melihat ke atas. Akhirnya hidup kita banyak ngeluh. Makanya Rasulullah ngasih obat apa? Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdar an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Supaya apa? Lebih baik sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah, menyepelekan. Berarti begitu orang lihat ke atas langsung banyak ngeluh. Makanya manusia ini dua sifat jelek yang mengerikan di dalam hidupnya. Suka ngeluh sama pelit. Kalau kena dapat kebaikan pelit, begitu kena susah ngeluh. Dan yang disebut ngeluh adalah sama manusia. Paham konsepnya? Ini yang menjadi permasalahannya. Nah, perhatikan ada dalam kitab Madarijus Salikin, di mana Imam Qayyim Al-Jauzi menuliskan sebuah syair. Dengar baik-baik. Jika engkau tertimpa musibah, maka bersabarlah. Dengan kesabaran yang mulia, karena Allah lebih tahu yang baik buatmu. Jadi musibah ini kebaikan bukan? Kebaikan. Allah ngerti yang baik bagi kita itu apa. Makanya dikasih musibah karena bentuknya kebaikan. Ya, jika engkau mengeluh kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang maha penyayang kepada makhluk yang tidak bisa memberikan kasih sayang. Paham? Saya ulangi lagi. Jika engkau tertimpa musibah, maka bersabarlah. Dengan kesabaran yang mulia, maka Allah lebih tahu yang baik bagimu. Sabar itu mulia. Jelas? Jika engkau mengeluhkan kepada anak Adam, yaitu manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang penyayang, maha penyayang kepada manusia, makhluk yang tidak punya sifat kasih sayang, tidak memberikan kasih sayang. Orang bisa nggak nyayangin kita dengan sendirinya? Nggak pakai Allah nyuruh, bisa nggak? Nggak bisa. Orang tuh nggak punya empati. Pada umumnya manusia itu mati perasaannya. Kalau Allah nggak ngasih, nggak bakal hidup tuh perasaan. Betul nggak? Jadi kalau kita mengatakan contoh paling gampang lah, suami istri. Kadang-kadang si suami berusaha baik sama istrinya. Di pikiran si suami ngomong apa? Kalau saya baik terus, istri saya insya Allah punya perasaan senang sama saya. Betul apa enggak? Subhanallah, Allah nggak ngasih perasaan itu. Tiba-tiba istrinya apa? Ngeluh tok isinya.
Allah baik apa? Palsu, kata istrinya. Pura-pura baik. Dari kemarin dolim terus suaminya. Ini salah saya apa kok dimarahi terus, kok gak ada baiknya? Jengkellah suami, kecewalah suami. Kenapa? Karena dia salah alamat. Harusnya yang dituju siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada suami yang biasa aja sama istrinya, tapi istrinya sayang banget sama suaminya. Suami saya paling baik, padahal biasa aja. Karena yang ngasih hatinya senang sama orang itu Allah Azza wa Jalla. Yang satu sampai subhanallah, ini realita. Saya pernah suatu saat kajian, ya di satu kajian, terus kemudian Ustaz, berarti kita ini ada satu jawab tanya, berarti kita ini hidup benar-benar harus sama Allah ya, bukan karena manusia. Ya iyalah jelas. Ya Ustaz, benar Ustaz. Saya punya teman, ya dia ngomong suami saya, padahal suaminya subhanallah, istrinya kepengen apa diturutin semuanya, baik luar biasa. Tapi kata istrinya ngomong apa? Suami saya nggak nyenengin. Loh kenapa? Nggak ada tantangannya, nurut terus. Nah, ini manusia, nurut salah, tidak nurut salah. Nurut terus katanya nggak ada tantangannya. Saya kepingin cari suami yang ada tantangannya. Inilah manusia yang namanya kanur. Ya kayak gitu. Jelas konsepnya? Ini sebenarnya makanya dalam hidup ini ketika kita melakukan karena Allah, baru Allah kasih solusi. Kalau tidak, maka Allah akan jadikan orang bertemu dengan sifat aslinya, yang dimana mereka ketika tidak jauh kepada Allah oleh Allah, maka mereka tidak bisa buat apa-apa sama sekali. Jelas? Makanya pernah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan mengadu kepada Allah tidak menghilangkan kesabaran. Dan yang menghilangkan kesabaran adalah mengeluh kepada makhluk. Paham? Jadi yang ngilangin sabar itu kita ketika kita curhat sama manusia. Tapi kalau curhat ngadu sama Allah, enggak hilang kesabaran, tetap disebut sabar. Karena para nabi itu semuanya curhat sama Allah Azza wa Jalla. Semuanya sampaikan keluhan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu kita ngeluh sama manusia sesaat saja, maka disebut sabar kita hilang. Jelas? Paham? Cukup insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kita tutup ya. Mudah-mudahan kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan insyaallah yang berikutnya maksiat dikala sendiri. Ini penting pembahasannya. Karena orang kadang-kadang merasa ini biasa aja. Padahal ini perkara yang besar. Bahkan bisa membuat seseorang hidupnya menjadi orang yang sangat dimurkai sama Allah kalau mereka melanggar beberapa perkara. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu